Selamat sore Bapak. Selamat sore, mungkin ada yang bisa kita bicarakan untuk pertemuan pada sore hari ini. Oke, Pak Nyun Ngapunten, perkenalkan saya Maria Iska dari SMP 23. Nah, ini kebetulan kami dapat tugas dari kampus. Nah, kebetulan ini kami ikut dipanggil ikut pendidikan profesi guru nih Bapak. Terima kasih. Oke. Nah, kemudian salah satu tugasnya niku kita diminta untuk mengidentifikasi masalah atau mengeksplorasi masalah berkaitan dengan pembelajaran yang sering dilakukan di kelas gitu. Nah, sebelumnya nyuwun ngapunten Bapak saged memperkenalkan diri rumiyin. Oh ya, saya orang desa, jadi nama saya Slameto. Saya beralamat di Katibiro. Pendidikan terakhir saya yaitu yang terbaca mungkin karena saya sudah lama mungkin pernah membaca itu. Saya jadi guru PNS itu sejak tahun 1 Maret 1988. Namun sebelumnya saya juga menjadi GTT seperti itu. Lalu dalam perkembangan selanjutnya secara singkat sejak tahun 2004 saya lulus seleksi pengawas tahun 2002. Namun diangkat sebagai pengawas sekolah itu Agustus 2004. Jadi kalau dihitung ya mungkin ya udah 18 tahun lebih saya menjadi pengawas sekolah. Tugas pokok utamanya pengawas. Kembali lagi tadi, ini badai tanggal Pak. Napa niku berkaitan dengan masalah yang dihadapi guru karena Bapak sebelumnya ya jadi guru, kemudian Bapak sudah menjadi pengawas selama 18 tahun. Pasti banyak masalah-masalah yang timbul ketika pembelajaran mengenai. Kalau guru-guru sendiri ketika Bapak jadi pengawas itu napa sing sering dikonsultasikan gitu berkaitan dengan masalah selama pembelajaran gitu Pak? Yang pertama terkadang itu guru sendiri yang kurang siap. Jadi perangkat atau alat yang harus disediakan kadang-kadang belum siap atau tidak siap. Ya kalau di dalam kurikulum sebelumnya itu namanya RPP, yang sekarang apa coba? Modul ajar Bapak. Ya jadi modul ajar itu ya. Nah, modul ajar itu kadang-kadang tidak siap atau belum siap, sehingga yang disampaikan itu agak mengambang. Dengan adanya agak mengambang sehingga ya berarti terus mengalami kesulitannya, anak tidak tertarik. Nah kalau tidak tertarik ya sudah, berarti akhirnya guru sering mengalami kesulitan sendiri gitu. Nah, jadi kesulitannya apa? Akhirnya karena tidak tertarik ya sudah katanya pelek gitu, kadang-kadang kan gitu. Jadi diawali terkadang itu dari guru. Namun juga bisa terjadi kadang-kadang dari siswa. Guru yang sudah rajin, sudah baik, namun kadang-kadang menganalisa atau mengidentifikasi anak itu iki jane carane belajar sing disenengi bocah ki apa to? Nah, kadang-kadang kesulitan guru. Nah, sehingga yang juga tidak tertarik lagi karena tidak cocok atau tidak match apa yang menjadi kebutuhan anak. Tuh. Juga sebenarnya banyak kalau dibicarakan mungkin ya juga masalah menghubungkan antara indikator dengan evaluasi terkadang kurang. Padahal antara indikator, materi, metode, alat, dan
evaluasinya itu harus nyambung. Nah, guru kadang-kadang enggak. Mungkin kalian jangan-jangan juga demikian, ya lah. Sehingga terus ngarani mulite itu mungkin itu. Oh, okay. Kalau ini yang dari guru nih Pak, Yeah. apakah ada yang konsultasi sama Bapak sendiri yang masalahnya masalah murid? Ada. Iya, biasanya yang nopo nih masalahnya murid membuat murid itu sehingga tidak tertarik selama pembelajaran. Ya pertama, anak tidak merasa butuh. Oh, oke. Bidang itu. Nah, makanya seorang guru hendaknya meyakinkan pada siswa bahwa bidang atau materi yang disampaikan ini dibutuhkan di kemudian hari. Harus meyakinkan. Nah, kalian mengaku bidang studi apa? Kami bidang studi bahasa Inggris, Pak. Umpama mengaku bidang studi bahasa Inggris, harus meyakinkan pada anak bahwa bahasa Inggris ini sangat dibutuhkan di era ini. Semua kan pakai bahasa Inggris. Apa gitu ya, yang tahu kan kalian ya. Kalau sudah yakin, baru menganalisa anak ini memakai materi apa, kalau mungkin apa yang harus diawali. Kalau anak ini senang itu perkenalan, ya sudah memperkenalkan diri dulu diawali gitu, nanti kan menjadi kebanggaan memperkenalkan diri, mungkin menunjukkan alamat, lalu menulis perkembangan selanjutnya, menulis surat pendek-pendek, ya gitu, sehingga tertarik gitu. Okay. Nah, kalau tidak tertarik ya wes, gitu. Niku Pak, ya namun dan kadang kan kita sudah berusaha membuat metode yang menarik kayak gitu, tapi murid itu sukanya cuma di awal waktu ngasih materi itu. Hari itu bisa, besok lagi ditanyain dan lupa. Kayak gitu kira-kira gimana Pak? Apakah ada yang salah dengan cara metode kami ataukah cara penyampaian kami atau gimana gitu? Kalau senang, Okay. itu sulit agak sulit untuk lupa. Lah senangnya mungkin kita agak pura-pura. Alah contoh kecil saja. Mungkin kalian pernah jajan. Okay. Kalau jajan itu nyenengke, kan yo kelingan terus ngono lho. Iya. Nah, Okay. jajan atau apa? Katakanlah membeli baju. Nyenengke kan yo kelingan maksudnya. Materi itu harus betul-betul diyakinkan bahwa anak itu senang. Itu loh. Nah, memancing senang itu awalnya harus diyakinkan bahwa materi ini dibutuhkan. Nah, metodenya makanya dari itu harus tapi mempelajari karakter anak. Kalau tidak bisa menganalisa karakter anak ya rumangsane metodenya bener. Rumangsane. Nek karena senenge mau pura-pura ya lali sesuk. Itu. Oh, iya. Tapi si anak ini sukanya cuma sama gurunya Kak gitu, tapi sama pelajarannya tidak suka. Ya itu sudah modal awal. Iya. Apa meneh ana karo gurune iki sanyal saya nakal. Nggih. Nah, kalau sukanya dengan gurunya berarti materi yang disampaikan itu hendaknya ya tadi saya ulang-ulang yakinkan bahwa materi bidang itu sangat dibutuhkan di kemudian hari. Nah, untuk meyakinkan itu terserah gurunya, kondisinya sekolahnya masing-masing atau anaknya masing-masing. Gitu. Kalau Bapak sendiri waktu jadi guru, pripun cara ngatasi ini? Oh, saya. Iya. Terus terang bidang studi saya kan pendidikan agama Kristen dan IPS. Terus terang anak-anak senang. Ya, contohnya IPS. Saya bercerita tentang kerajaan katakanlah Majapahit. Itu saya meragakan betul-betul yaitu bahwa raja yang buruk itu gagah, sehingga terus saya aplikasikan dengan kehidupan. Loh, nek wong pinter wong gagah. Iya. Dadi uripe apik. Terus juga iso mimpin. Lah
nek kowe mbas-mbis ngono. Ora iso anu ya mungkin gitu. Jadi apa yang menjadi tokoh itu lalu diperagakan pada dirinya. Umpama tokoh mungkin dalam karena saya pendidikan agama, tokoh katakanlah Yusuf atau Nabi Yusuf, bahwa orang berhasil itu memang harus menahan diri, tidak pendendam, tidak terumbar nafsu dan lain-lain. Jadi kita terangkan, namun tokoh itu kita ambil untuk apa ya, terserap di dalam sanubari. Ya saya tidak, ya istilahnya orang, ya mungkin ditanyakan pada teman-teman guru yang tua-tua itu saat Pak Slamet dulu menjadi guru itu disenangi anak, bidang studinya disenangi anak, bisa disurvei. Saya lama di SMP 17, mungkin masih ada 1 atau 2 yang belum pensiun. Tanya aja sana kalau nggak percaya. Tanya aja. Terus kemudian latar belakang anak, sosial budaya anak, itu apa juga mempengaruhi cara belajar anak itu? Ya terutama kan, ya dalam arti terutama kan milieu. Milieu atau milieu? Betul ngerti. Nah, milieu itu lingkungan gitu loh. Oh, iya. Lingkungan anak itulah ya cukup mempengaruhi. Ya milieu itu bisa keluarga, kakak, bapak ibu, lalu tetangga, teman lain, itu sangat mempengaruhi. Lah, walaupun anak itu mungkin ya temannya itu katakanlah senangnya ora sinau, namun kalian bisa memancing anak itu karena tadi loh iso bahasa Inggris sithik-sithik, kebanggaan manggil kancane kamu ya, ngono kan seneng bocah ya mungkin itu. Sehingga harus lu kamu walaupun teman-temannya dari sekolah tidak, namun kalau kamu mempunyai kelebihan, setidaknya kamu mempunyai masa depan. Ingat bahwa orang lomba berlari itu walaupun 1 langkah, menang 1 langkah dihitung menang. Kehidupan ini juga demikian. Lomba berlari untuk mencapai prestasi itu jadi sangat mempengaruhi. Namun kita kan tidak bisa mindah ke bocah kudu pindah ke kono kan ora iso ya ta. Milih jelek namun didorong. Beri contoh, beri motivasi. Ya mungkin kebetulan orang tuanya yang bernasib kurang baik, apa, didorong. Apakah kita akan melanjutnya ini? Kamu kan harus menjadi barometer atau menjadi kebanggaan orang tuamu. Satu-satunya cara untuk kebanggaannya, kamu harus menyayangi bidang ini kan gitu. Contohnya gitu. Mungkin itu, sehingga anak akan terdorong, anak akan bangkit. Nah, kalau itu diulang-ulang nasihat itu, ya pasti akan mengenang. Ya, namun kalau bisa loh harus kasih sayang dalam arti harus ada sentuhan batin apa yang menjadi beban anak. Anak ngantuk amarga ora sinau rasa ngrungokke malah dinyek. Lah ini akan dendam, akan sakit. Terus kemudian apa itu, kan ini kita lagi ini diferensiasi nih ya Pak. Atau ada yang nyuwun sewu yang sekolah-sekolah inklusi, ada anak-anak yang slow learner atau yang belajarnya itu kurang. Apakah itu juga termasuk masalah ya Pak? Saiki aku tak ngetes ya. Jangan-jangan kowe ngomong-ngomong ora ngerti artine. Nggih. Bisa diferensiasi. Diferensiasi kuwi artine apa sih? Membedakan. Iya. Jadi kan ya jenenge wae wis membedakan kan berarti kan ya ora kudu padha to kan. Ngono lho. Nggih. Iya kan? Iya. Ora kudu padha. Jadi itu perlakuannya kan ya tidak harus sama. Wong jenenge wae judulnya apa mau? Diferensiasi. Arti kata letter leke apa? Different itu dari kata bahasa Inggris yang artinya berbeda. Lah iya. Lah nek judulnya berbeda kok kudu disamakan ya. Orang enggak no. Oh iya. Ya itu kudu beda. Memang ya kebutuhannya anak itu apa ya. Orang kudu disamakan.
Tuh. Ora sama itu kebetulan anak sing tadi yang kebutuhan khusus gini. Iya. Dia nanti mempunyai segmen sendiri. Yakinlah. Iman apapun juga mengajarkan bahwa Tuhan itu memberikan apapun juga. Itu kalau dikembangkan, itu nanti akan bermanfaat kemudian. Jadi mau jadi pada judulnya wes mau ngomong balane nek. Ah, nggih, ya itu mungkin itu. Nggih. Jadi tidak harus sama. Iya. Jadi nyuwun ngapunten, ini saya simpulkan ya Pak, monggo yang dikoreksi Bapak. Jadi guru itu awalnya harus tahu ini minatnya si anak gimana kayak gitu, kemudian belajar mengidentifikasi kebutuhan belajar anak gimana, metode yang cocok untuk si anak ini gimana, dan bisa jadi satu kelas satu dan kelas yang lainnya metode mengajarnya juga berbeda. Kemudian ketika mengajar, guru harus bisa mengimplementasikan ini sesuai dengan keadaan sebenarnya si anak. Jadi ini anak nggak ngawang-ngawang gitu, pelajarannya gimana kayak gitu, ngawang-ngawang kayak apa, kalau bahasanya itu pembelajaran kontekstual sesuai dengan kehidupan anak. Makanya gimana? Ya itu kesimpulan itu benar nih orang rapati benar. Sing benar sek dhewe guru meyakinkan anak bahwa materi atau bidang studi ini sangat dibutuhkan. Nah setelah itu baru nek wis ngerti dibutuhke kan carane ndulang kan betul-betul. Iya. Nah metodenya apa gitu loh. Nggih. Tapi memang kan ujung-ujung nomor loro. Langsung metode nggih. Diyakinkan ilmunya gitu. Sebelum meyakinkan guru harus membuat perangkat dulu. Salah satunya RPP atau modul ajar seperti itu. Lah modul itu aja digawe sak-sake ngene lho. Wong jenenge saja kan persiapan. Iya. Karena persiapan niru napa kopi pasta ya ora iso. Welek desa dunia ya kan gawe. Nanti kan tahun ini jelek, tidak cocok, diora-ora disimpan toh. Nanti tahun berikutnya perbaiki. Sehingga nanti jarak 3-4 tahun guru itu sudah mampu, sudah lancar. Kasih orang TK ngantar pensiun berangkat ngajar saya nunggu. Harus ya sudah terserah. Nah, sudah tadi. Kenapa? Terbiasa yaitu dia tidak bisa memanfaatkan alat yang disiapkan. Karena apa? Yang membuat orang lain. Tuh, lah kalian muda PPG. Iya. Saya mendengar katanya juga guru penggerak. Iya Bapak. Nah kalau itu ya loh. Iya. Saya sarankan dan betul-betul perangkat itu saya sejak menjadi pengawas ke sekolah pasti saya ngomongin. Perangkatnya elek desa dunia baik, itu sangat penting. Jangan nanti ya tahu PPG ini, jangan nanti tugas-tugas itu copy paste aja, kan nanti terbiasa itu, dan akhirnya tergantung orang lain. Ya di PPG, ya di sekolah perangkat itu jangan. Tanya boleh, referensi nurun boleh, namun harus membuat sendiri. Itu loh. Nanti orang gaduh. Nah orang gaduh akhirnya ya mau ngantar pensiun wis ora mudeng. Menganalisa soal ora iso, gawe menghubungkan antara indikator, materi, metode, evaluasinya, nanti penilaian ora mudeng, nek gawe dhewe kan tahu temannya. Itu mungkin itu saran saya. Oke. Orang pun tadi balik lagi. Seandainya, soalnya kan guru ini, yo saya juga kayak gitu. Buat RPP itu karena butuh waktu juga. Di sekolah banyak gawean. Terus soalnya ingin ngedumer. Aslinya ngulang ini yang penting ngulangnya atau RPP-nya kayak gitu. Nah ini. Oke. Itu bukan pilihan. Itu bukan pilihan. Anjir. Saya ini katakanlah ini kan ada pintu mungkin ya. Oke. Ini yang penting jempelnya apa kuncinya. Apa kan tidak, itu kan satu paket. Satu paket. Satu paket. Ya kan? Oke. Aku sering di sekolah-sekolah. Bojomu iki sing penting blonjone apa muli ya, mati ngono. Itu kan satu paket. Iya. Satu paket tidak pilihan.
Jadi antara persiapan dan mengajar itu satu paket. Oh, iya. Bukan pilihan. Mudah mas saya? Ngertos. Tak balik nenek. Ini loh, pintu ini tak. Nggih. Ini yang penting dempelnya apa inepe, ora iso itu satu paket. Iya. Dempelnya apa inepe melengkung ora iso dibuka. Nggih. Inepe melengkung. Dempelnya apa? Anu pintunya apa ora iso. Nggih. Umpama sudah keluarga juga demikian. Aku sering itu. Ujane Pak, bojomu ki sing penting mulia apa blonjone. Itu satu paket. Oh iya. Gitu loh, bukan pilihan gitu. Nggih, nggih, nggih. Iya enggak? Nggih. Jadi yang guru alasan itu menandakan bahwa guru itu tidak tahu apa yang menjadi apa ya, misi sebagai guru. Oh, iya. Ya, mungkin itu. Jadi nek alasannya sibuk itu apa? Zaman dulu itu RPP harus ditulis tangan tiap tahun ada nulis lagi. Lah sekarang kan tadi loh, Iya. kelemahan ini tahun ini diperbaiki kan tinggal mengedit. Nggih. Dan ini tahun tinggal mengedit. Lah nek wis pertama kan gawe. Ya sajeke dadi sopan banget hanya pertama. Iya. Ya enggak? Nggih. Pertama kan elek-elekan saya oke mau. Iya. Nah, setelah itu kan berikutnya perbaiki. Oh kira cocok. Ini kok orang matuk. Itu kan garing mengedit. Dan tadi saya katakan 5 tahun sip pisan. Orang nanti arep pensiun jek kondo repot-repot ngono lho. Nggih, nggih, Pak. Iya toh? Nggih. Jenom. Paling mau piro 30 35 mau piro ya toh. Nggih. Itu mungkin itu. Ketoke bahasa saya ini gampang ditangkap ora? Gampang, Pak. Iya. Ya, lebih paham gitu ya. Jadi yang penting mulangnya apa perangkatnya itu bukan pilihan. Ya. Nggih. Pamane omah. Sing penting gendengnya apa suke itu kan satu paket kan. Iya, enggak bisa gendeng itu udah bisa usul itu ya nanti pulang lagi ya. Nah, pamane sing penting iki jane gendengnya apa usuke. Itu satu paket. Oh iya. Nek usuke ra kuat, Ya, ambrol. bro. Nggih. Nek gendengnya elek, ya bocor kan padha-padha bocor e. Nggih. Kan satu paket itu contoh akeh kan. Aku nek contoh ekstrem ya mau. Bu atau Pak wis anu Bu, ndek bojoro. Pun Pak. Bapak sing penting belanjane apa mulai. Lah beliau kekel lah, itu kan satu paket kan, bukan Iya. pilihan kan. Saya ulangi itu satu apa? Paket. Paket. Iya. Bukan apa mau? Bukan Pilihan. pilihan. Mungkin itu. Itu mohon untuk dipegang. Iya. Jangan main-main sing ngono kuwi. Nggih, Pak. Nggih. Pemene guru penggerak. Angkatan piro? Itu apa? Solo iki kan anaknya angkatan itu karo papat. Sekawan Pak niki, Pak. Oh, berarti kan rampung ya? Nggih, pun aja rampung. Ya, syukur ya. Selamat aja ya. Nggih, Pak. Ya, mungkin apa lagi kira-kira? Pun itu saja berkenaan dengan masalah yang selama pembelajaran dan tambahan berkaitan dengan RP. Gini loh. Semua pengamat di Solo kan ada 9 SMP. Nggih. Ya sering-seringlah konsultasi dengan pengamat. Nggih. Orang bayar tugasnya pengamat sih ngancani guru kok. Oh, nggih. Iya kan? Nggih, nggih. Itu saja dari saya. Jadi tugas utama pengawas itu kan menemani kepala sekolah dan menemani konsultasi. Masih sehingga ya kalau mungkin pengawas bahasanya kurang enak, jeneng wong tua ya sosok-sosok terima saja. Nggih. Timbangannya diceluk lho becik mono. Iya. Anak timbangannya diceluk wong tuane rene ndono lho becik kan moro. Kan luwih apik. Kulo pada sowan pada matur Pak pada kan enak ya. Nggih. Mungkin itu dari saya. Ini Pak, matur nuwun Pak Slamet untuk waktunya. Nggih, matur nuwun. Ya. Sergap ya. Nggih, Pak.